Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas mengenai jaringan dan organ pada tumbuhan. Sebelumnya, Ibu akan membahas sekilas mengenai tingkat organisasi kehidupan. Ini sel ya. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Di bab sebelumnya, Ibu sudah membahas mengenai tentang sel. Nah, ini adalah sel tumbuhan ya, dengan ciri ada dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Kumpulan beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Nah, di sini ada jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Nah, kumpulan dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu akan membentuk organ. Nah, di sini contohnya adalah organ daun. Nah, di video ini Ibu akan membahas mengenai macam-macam jaringan pada tumbuhan dan organ-organ pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan berdasarkan tahap perkembangannya dibedakan menjadi dua. Ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, apa yang membedakannya? Pada jaringan meristem, ini terdiri dari sel-sel yang aktif membelah. Nah, sedangkan pada jaringan permanen atau jaringan dewasa, sel-selnya tidak aktif membelah dan sel-selnya telah mengalami diferensiasi dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem berdasarkan letak dalam tubuh ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Nah, sedangkan jaringan permanen dibedakan menjadi jaringan epidermis, parenkim, penyongkong, pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan meristem terdiri dari sel-sel yang aktif membelah. Nah, berdasarkan posisi dalam tubuh, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga. Ada jaringan meristem apikal, lateral, dan interkalar. Apa yang membedakannya? Pada meristem apikal, ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar, yang menyebabkan tumbuhan itu bertambah tinggi atau bertambah panjang atau meristem primer. Sedangkan meristem lateral ini terdapat pada kambium. Nah, kambium ini yang menyebabkan si tumbuhan tersebut bertambah besar ke samping ya. Nah, itu atau disebut juga meristem sekunder. Nah, sedangkan meristem interkalar ini terdapat pada pangkal ruas tumbuhan seperti tumbuhan rumput. Nah, selanjutnya jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa merupakan sel-sel yang tidak aktif membelah dan sudah mengalami diferensiasi ya. Jaringan dewasa dibedakan menjadi jaringan epidermis, penyongkong, parenkim, pengangkut, dan jaringan gabus. Kita akan bahas satu persatu ya mengenai jaringan dewasa. Nah, jaringan epidermis yang pertama. Nah, jaringan epidermis ini fungsinya sebagai pelindung jaringan di dalamnya karena dia letaknya paling luar ya, jaringan epidermis ini. Nah, sel-selnya tersusun rapat, sehingga tidak ada ruang antar sel. Selain pelindung jaringan di dalamnya, jaringan epidermis juga berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Nah, modifikasi dari jaringan epidermis bisa membentuk stomata atau mulut daun, trikoma atau rambut-rambut, duri. Nah, pada pohon mawar ada tumbuhan mawar itu ada duri, itu modifikasi dari epidermis ya. Duri. Terus ada filamen pada tanaman anggrek atau akar gantung dan sel kersik. Nah, selanjutnya ada jaringan dasar atau parenkim. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya jaringan parenkim ini terdiri dari sel-sel hidup. Letak antar selnya renggang sehingga terdapat ruang antar sel. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini berfungsi sebagai
berfungsi sebagai parenkim asimilasi atau kolenkim. Nah, parenkim asimilasi atau klorenkim ini banyak mengandung klorofil sehingga berfungsi untuk fotosintesis. Terus ada parenkim penimbun, ini sebagai tempat cadangan makanan. Parenkim air, ini untuk penyimpanan air. Ada parenkim udara atau airenkim, ini untuk penyimpanan udara atau memiliki ruang antar sel sehingga si tumbuhan ini bisa mengapung di air ini karena adanya parenkim udara. Terus ada parenkim pengangkut. Nah, ini untuk mengangkut baik makanan maupun air. Nah, bentuk variasi dari jaringan parenkim ada jaringan mesofil, korteks, endodermis, dan perisikel. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini jaringan penyongkong atau penguat dibedakan menjadi dua. Ada kolenkim dengan sklerenkim, bedakan ya dengan yang sebelumnya. Kalau ini klorenkim, ini parenkim asimilasi, sedangkan ini kolenkim, ini merupakan jaringan penyongkong atau penguat. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Ada kolenkim dan sklerenkim. Apa yang membedakannya? Pada kolenkim ini terdiri dari sel hidup, sedangkan pada sklerenkim sel-sel mati. Nah, kalau kolenkim berfungsi sebagai penguat bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim menguatkan bagian yang sudah dewasa. Nah, kalau kolenkim mengalami penebalan pada bagian sudutnya, sedangkan sklerenkim mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding selnya. Nah, kalau kolenkim penebalannya berupa selulosa, sedangkan sklerenkim penebalannya berupa lignin. Nah, selanjutnya kolenkim ini tidak ada atau sedikit rongga udara antar selnya, sedangkan sklerenkim tidak ada rongga udara antar selnya. Nih, perbedaan dari kolenkim dan sklerenkim. Nah, selanjutnya ada jaringan pengangkut, silam dan floem. Nah, silam ini apa? Fungsinya mengangkut air dan mineral dari akar hingga daun. Sedangkan floem mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada jaringan gabus ya. Nah, jaringan gabus ini apa sih? Jaringan pelindung. Nih, ini kan epidermis ya. Jaringan gabus ini velogen, jaringan kambium gabus. Velogen ini jaringan gabus, jaringan pelindung yang dibentuk untuk menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Jadi dia akan menggantikan nantinya nih epidermis, batang, dan akar setelah mengalami penebalan sekunder. Nah, ini kambium gabus ya. Kambium gabus atau jaringan gabus ini atau velogen akan membentuk velum. Ini velogen akan membentuk velum. Jadi kambium gabus atau velogen ke arah luar, nih ke arah epidermis ini akan membentuk velum namanya. Sedangkan velogen atau kambium gabus ke arah dalam ini namanya velodrome. Nah, ke arah dalam atau ke arah korteks, ini korteks nantinya ya. Nah, apa sih fungsinya dari jaringan gabus? Ini mencegah hilangnya air dari tumbuhan dan untuk pertukaran gas ya, jaringan gabus. Organ pokok pada tumbuhan yaitu daun, batang, dan akar. Selain itu juga ada buah dan bunga. Nah, bunga ini hanya terdapat pada tumbuhan Angiospermae. Akar. Akar berfungsi sebagai menyerap air dan mineral dari dalam tanah, memperkokoh berdirinya batang, menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu pada tanaman, pada tumbuhan singkong, pada akarnya terdapat cadangan makanan.
struktur morfologi atau struktur luar dari akar, ada batang akar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar atau kaliptra. Struktur anatomi atau struktur dalam akar dari luar ke dalam ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Morfologi akar, struktur luarnya ada batang akar. Di batang akar ini di ujung akar ada meristem apikal dan meristem primer yang menyebabkan si akar ini bertambah panjang. Kemudian ada tudung akar, ada cabang akar, serabut akar, dan rambut akar. Struktur anatomi akar atau struktur dalam akar dari luar ke dalam ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele yang terdiri dari xilem dan floem. Ini epidermis struktur epidermis tersusun dari sel-sel yang rapat dan berfungsi pelindung jaringan di dalamnya ya, epidermis. Selanjutnya ada korteks. Ada endodermis di dalamnya nanti ada stele. Di stele ini ada xilem dan floem. Ini pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, epidermis, korteks, ada endodermis. Nah, endodermis bagian dalamnya nanti ada stele yang berisi xilem dan floem. Ini xilem dan ini floem. Bedakan struktur susunan xilem dan floem pada tumbuhan dikotil dan pada tumbuhan monokotil. Batang, fungsinya mentransportasikan air, mineral, dan makanan hasil fotosintesis, mendukung tubuh tumbuhan, penyanggah daun, bunga, dan buah, tempat menyimpan cadangan makanan. Struktur anatomi batang dari luar ke dalam, epidermis, korteks, dan stele. Apa yang membedakan anatomi batang dan akar? Pada akar, setelah korteks itu ada endodermis, baru stele. Sedangkan pada batang, setelah korteks langsung stele. Ini bisa dilihat ya, ini akar. Korteks, kemudian ada endodermis di sini. Baru stele yang isinya ada xilem dan floem. Sedangkan pada batang, setelah korteks dia langsung stele yang berisi xilem dan floem. Ini batang dikotil, ini batang monokotil. Apa yang membedakannya? Pada batang dikotil bisa dilihat struktur anatomi dari luar ke dalam, epidermis, korteks, stelenya bisa dilihat di sini. Ini floem, ini xilem. Antara floem dan xilem terdapat kambium pembuluh nih, yang mana ini kambium pembuluh. Nah, di kambium pembuluh ini terdapat meristem lateral atau meristem sekunder yang menyebabkan si tumbuhan ini bertambah besar ke samping. Bisa dilihat pohon mangga merupakan tumbuhan dikotil, di mana semakin pohon mangga itu semakin lama atau semakin tua, batangnya akan bertambah besar bertambah besar ke samping. Itu karena adanya kambium menyebabkan batang bertambah besar. Sedangkan pada monokotil antara xilem dan floemnya tidak terdapat kambium. Contohnya pada tumbuhan rumput, batangnya itu tidak bisa besar segitu-gitu aja karena tidak terdapat kambium pada tumbuhan si rumput, karena rumput itu merupakan monokotil antara xilem dan floemnya. Xilem
dan floemnya tidak terdapat kambium. Ini berkas pengangkutnya pun tersebar. Sedangkan di kotil berkas pengangkutnya yang terdiri dari floem dan silemnya ini tersusun rapi ya. Jangan kalau monokotil tidak. Nah, kalau susunannya seperti apa? Anatomi monokotil. Ini epidermis, di sini juga ada korteks, kemudian stele. Antara silem dan floemnya berkas pengangkutnya tersebar dan tidak ada kambium. Nih, epidermis, terus kemudian ada korteks. Ini berkas pengangkutnya ada floem dan silem. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, epidermis, terus juga ada di sini ada kambium gabus. Nah, kemudian ada korteks. Nah, ini ada floem, ini ada kambium pembuluh, silem, dan pelur atau jaringan dasar. Struktur anatomi monokotil dan dikotil. Organ daun berfungsi sebagai fotosintesis, menyimpan makanan, alat transpirasi, alat perkembangbiakan vegetatif. Adapun struktur anatominya pada daun, ini ada epidermis. Nah, di epidermis ini ada kutikula. Nah, ini untuk mencegah atau menghambat penguapan. Ini epidermis atas ya, ada kutikula. Ini juga nih epidermis bawah, ada kutikula. Selanjutnya ada mesofil, jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil dibedakan menjadi dua. Ada jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spon. Nah, kalau jaringan tiang ini yang berbentuknya seperti ini ya, berbentuk panjang. Ini jaringan palisade atau jaringan tiang. Ini banyak mengandung kloroplas. Sedangkan jaringan bunga karang ini yang berbentuknya seperti ini, dan ini banyak terdapat rongga-rongga udara pada jaringan bunga karang. Selanjutnya ada berkas pembuluh angkut, silem, dan floem. Nah, itu merupakan anatomi dari daun. Mungkin itu saja pembahasan dari Ibu mengenai jaringan dan organ pada tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.